Ada orang yang dulunya adalah dia membangkang kepada Allah, dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya keras, hatinya tidak bisa dilentur. Tetapi begitu Allah masukkan waridat di dalam hatinya, yang hatinya itu tadi keras lalu berubah menjadi lembut. Yang dulunya dia tidak pernah menghiraukan perintah Allah, sekarang dia berbalik menghiraukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak kita temui, dan tergantung waridat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Ada yang mendapatkan waridat itu setengah, ada yang mendapatkan cahaya waridat itu full, ada yang mendapatkan cahaya waridat itu hanya sedikit. Ini kita nih, umpamanya ada mendapatkan waridat hanya sebatas setengah saja. Datang kita ke majelis taklim, cuman hanya sebatas datang. Datang kita melaksanakan sholat berjamaah, hanya sebatas datang. Syukur, itu adalah bagian daripada cahaya waridatnya Allah. Ada juga orang yang mendapatkan cahaya waridatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang full langsung, dan mereka itu tidak tanggung-tanggung mendapatkan cahaya itu, lalu mereka menjadi orang-orang yang terkemuka, menjadi orang-orang yang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya daripada waridat yang Allah ta'ala berikan kepada setiap hambanya ini? Yang pertama, kita tidak boleh menganggap rendah daripada setiap hamba yang kita temui. Yang kedua, di setiap hamba yang bergelimangan dengan maksiat, kita jangan menganggap enteng bahwa dia lebih hina daripada kita. Dan yang ketiga adalah kita tidak boleh menafikan yang namanya waridat untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini yang ada di pinggir jalan, umpamanya dalam kacamata kasar kita, mereka adalah orang-orang yang menentang Allah. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka adalah lebih hina daripada kita. Kenapa demikian? Karena tidak tahu kapankah bentuk waridat yang datang kepada mereka. Sehingga Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi, yang diharapkan oleh Nabi itu dari sulbi-sulbinya orang yang menentang beliau, orang-orang kafir. Ada harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah. Contoh adalah putranya Abu Jahal bernama Ikrimah. Abu Jahal orang yang menentang Allah. Abu Jahal menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi anaknya menjadi sahabat Nabi dan menjadi orang yang terkemuka. Maka oleh karena itu, kita tidak boleh di saat kita menjalankan hal-hal kebaikan lalu melihat kawan kita belum bisa menjalankan kebaikan lalu kita beranggapan kitalah yang paling mulia. Jangan. Maka Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menuntut kepada kita bahwasanya manusia disuruh mulia, tapi di saat menjalankan mulia, hal perkara yang mulia itu jangan merasa bahwa dirinya adalah mulia. Manusia dituntut oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu agama. Di saat dia duduk di majelis ilmu agama, lalu dia mendapatkan ilmu, dia tidak dibenarkan merasa bahwa dia yang paling alim.